Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Kiai Hamzah, Kiai Suhaimi, Ustaz Farid, Ustaz Wahyu, dan para bolo-bolo semuanya. Sebagai tuan rumah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya hadir nyambangi saya, jenguk tempat saya. Saya yakin kehadiran bolo-bolo semua membawa berkah untuk saya sekeluarga, untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga saya sebagai tuan rumah minta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, baik tentang penyambutan maupun tentang sarana maupun tentang hidangan yang apa adanya, khas hidangan desa, tapi mudah-mudahan berasa seperti hotel. Kami memang sengaja kalau pengen kopi ngambil sendiri. Anggap saja ini rumah sendiri. Ya, jadi jangan seperti di warung minta dilayani. Bikin sendiri. Nanti kalau sudah selesai acara cuci sendiri. Enggak. Ini saya sambutan tuan rumah aja ya, untuk ruang indohnya. Saya mohon sekali kepada Kiai Hamzah, Kiai Suhaimi untuk memberikan banyak pengalaman tentang apa saja supaya bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Pengalaman itu guru yang paling utama. Kita ingat pada firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala sholihan tardah. Pada ayat itu kalau dilihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya kalau sudah usia di atas 40 tahun, ini pentingnya kita mengikuti penasehat. Penasehat itu walaupun dulu mungkin pelajarannya belum ada Qudul Juman, beda dengan tamatannya sampai semua kan sudah ada Qudul Juman. Tapi di dalam ayat itu disebutkan Rabbi auzi'ni adalah untuk orang yang usia 40 tahun ke atas. Orang itu kalau sudah usia di atas 40, itu quwwatu jasadihi wa quwwatu aqlihi. Puncaknya orang punya ketahanan imun itu pada usia 40 sampai 45. Orang itu kalau usia pas 40 sampai 45 itu imunnya paling kuat. Walaupun kalau otot mungkin usia 17 sampai 25 ya. Tapi tentang fisik kesehatan yang paling prima itu usia 40. Makanya usia syukur itu usia 40. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Orang harusnya pintar bersyukur itu siapa? Karena satu alasannya imun paling kuat itu ada pada usia 40. Mungkin kalau COVID ini didatang, yang paling aman
untuk tidak tertular itu adalah usia 40 sampai 45. Bawahnya kan? Nah, bawahnya tergantung. Saya juga ini umumnya, tapi kan jangan boleh sembrono. Umumnya orang fisik paling kuat itu usia 40, 45. Terus yang kedua disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu usia 40, 45 itu kuwatu hikamihi, kuat ilmu hikmahnya. Jadi puncak kecerdasan itu ada pada usia 40. Maka Rasulullah diangkat menjadi Rasul usia 40. Rasulullah usia 25 menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah usia berapa? 45. Nah itu, jadi kalau pengen jadi pemimpin, ini kalah usia muda, tapi cari wanita yang usia tua. Nggak bisa. Pemimpin hebat kan harus ada wanita yang lebih hebat darinya. Rasulullah itu masih usia 25, menikah dengan Sayyidah usia 45, karena memang perjuangan Rasulullah usia 25 itu sudah luar biasa. Walaupun masih muda, tapi sudah mendapatkan tanggung jawab yang luar biasa. Makanya Rasulullah ditakdirkan menikah dengan wanita yang sudah masuk pada usia matang, yaitu Sayyidah Khadijah. Jadi ilmu itu paling masuk di dalam pikiran dan hati kita pada usia 40. Kalau dulu pelajaran alfiyah, pelajaran Fathul Mu'in, pelajaran Jurumiyah sampai sekarang masih bingung, nggak usah bingung. Nanti pada usia 40, nah itu ketemu sendiri. Oh, pahamnya begini. Kecerdasannya mulai muncul. Terus yang ketiga, usia 40 itu usia di mana nganggur, mulai nganggur. Memang menikah itu, ya, itu di dalam kitab Minhajul Yakin dijelaskan laki-laki menikah itu paling ideal usia 30. Usia 30, wanitanya usia 21. Kalau usia 22 kok sudah menikah, itu pernikahan dini. Cocoknya menikahnya sama Agnes Monica. Nah, mateng kalau usia 30 itu mateng. Lahir anaknya itu fisik sehat, akhlaknya baik. Ini hasil penelitian para ahli ilmu agama dan ilmu kedokteran. Kok bapaknya usia 30, ibunya usia 21, maka lahir anaknya itu dalam keadaan fisik prima, akalnya cerdas, budi pekertinya baik, terus tingkat emosionalnya itu bagus. Jadi kalau ada anak nakal barangkali bapak ibunya pernikahan dini gitu ya. Terus usia 40 itu usia nganggur. Yang kita pada masa usia 30 apalagi baru menikah bingung banget. Ngontrak sono, ngontrak sini, kayak saya dulu kontraktor. Banyak menerusnya. Nah itu kalau sudah usia 40 matang, rezekinya lancar. Iya, nah, usia 40 udah mulai nemu jalan rezeki nganggur. Makanya ashkurun ni'matakal lati. Suruh syukur, usia 40 itu harus banyak syukur. Hati-hati kata Ibnu Katsir.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha di situ. Kalau sampai usia 40 kok masih suka nganggur, usia 40 kok nggak rajin ibadah, bahaya. Bahayanya apa? Nanti usia tua, ya, kenikmatan usia 40 itu dibalik oleh Allah, jadinya kesulitan. Pada usia tua banyak problem banyak. Nah, makanya kalau antum semua masih usia 27 kok repot banget, santai biasa. Saya dulu itu sambil guru Lirboyo, sambil paginya jualan telur, jualan obat, bukan obat terlarang ya, pernah jadi sales obat, pernah. Memang saya sejak sekolah itu memang nggak suka menggantungkan nafkah dari orang tua. Biasa jualan ke pasar, biasa itu biasa. Pernah ikut jualan koran, itu biasa. Gak pernah kan merasakan jadi gelandangan? Jualan koran, teman-teman saya lebih tahu. Nah, kalau sudah usia 40 harus banyak syukur karena nikmatnya sudah dikasih oleh Allah. Nah, terus dalam ayat itu saya pernah baca hadis itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, man dakhala fi umrihi khamsina sanatan. Kalau sudah tadi 40 kan sudah sesuai dengan ayat. Suruh syukur, memperbanyak amal. Kalau sudah usia 40 harus tambah rajin ibadahnya. Kalau usia 30, 22 menikah, 25 sabar yang gedenya. Sabar. Sekarang masih begini yang sabar. Ya. Biasa itu biasa. Saya dulu dapat nasihat dari Kiai Makin. Dulu kalau pengantin baru kan saya langsung sowan-sowan ke Kiai itu, minta nasihat. Nasihatnya para Kiai itu seragam sama. Apa? Sabar ya, kalau belum punya anak dua pasti bingung nggak karuan nyari kerjaan. Kalau sudah mulai punya anak dua, baru nemu pekerjaan sedikit ketata. Nanti kalau sudah usia 40 baru mapan. Ya kalau kipasnya kegedean dikit sih. Terus kata Rasulullah, man dakhala fi umrihi khamsina sanatan khaffafallahu hisabah. Allah memudahkan jalan untuk meringankan hisab dia. Artinya apa? Saya pikir ada kata istri saya yang jelasin dulu itu, ini hadis ini gimana yang saya bingung. Kata istri saya, biasanya orang mulai masuk usia 50 tahun itu dikasih ujian-ujian untuk memperingan hisabnya. Contoh, sakit diabetes, sakit rematik. Ya sudah pernah rematik. Nah, itu sudah mulai usia 50 itu sudah mulai dikasih oleh Allah dengan tujuan kalau yang dikasih santri itu adalah untuk memperingan hisabnya. Anak sudah mulai masuk usia kuliah, dan pusing nyari duit, dipikirin biaya, nyari menantu bingung, itu untuk memperingan hisab. Khafafallahu hisabah. Terus kalau sudah dakhala fi umrihi, ini saya nggak persiapkan, jadi ingat-ingat pernah baca hadis, pernah saya tanyakan ke istri maksudnya apa. Sitina sanatan, orang yang kalau sudah masuk sitina sanatan, usia 50 tahun, usia 60 tahun, yang bugohun inabah mimayu itu,
Allah ngasih sesuatu yang dia demeni. Jadi hatinya tenang, apa yang didemeninya dikasih oleh Allah. Melihat anaknya sudah mulai ketata, gitu, alhamdulillah sudah mulai punya cucu. Lihat cucunya sudah mulai manja, bisa ngaji. Pokoknya dikasih kok yang beri nambah. Bima yuhib, yang membuat dia demen dan menuju demennya kepada Allah Ta'ala. Terus kalau sudah usia 70, mandakhola sab'ina sanatan, ya, umur panjang sampai usia 70, yuhibbuhu man fis samawati wa man fil ardi. Orang yang runtut ibadah santri sampai usia 70 akan dicintai oleh malaikat di langit dan di bumi. Yusfihi, ya, yushafi'uhu yushafi'u ahlal ardi. Orang kalau usia 70 itu doanya paling jos. Doanya paling jos. Walaupun sekarang doanya masih ngambang-ngambang, ya, tapi kalau sudah usia 70 itu doanya jos, manjur. Yushafi'u ahlal ardi, mensyafaati ahli bumi. Doa supaya gak kena bencana, doa ini itu ampuh. Makanya mudah-mudahan umurnya panjang. Nah, tapi Rasulullah itu ngasih rekomendasi sampai mandakhola sab'ina sanatan. Gak ada hadis mandakhola tamanina sanatan, gak ada. Ada saya nemunya kalau sampai usia 70 dan mentok lah bonus lebihnya. Kebanyakan bonus. Selebihnya adalah itu semuanya berangkat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ta'allama al-ilma wa 'amilahu 'allamallahu ma lam ya'lam. Barang siapa pernah ngaji terus ilmunya diamalkan, maka ilmu itu terus dikasih oleh Allah tambahan-tambahan ilmu yang belum pernah dia ketahui. Jadi jangan heran kalau ya, walaupun kita itu sudah pernah ngaji ini, pernah ngaji itu, ya, ngaji Juman minimal ya, ngaji Mahali, ngaji kitab-kitab itu, sama senior kita karena sudah lebih lama baca Qurannya, lebih lama jamaahnya, walaupun kita ngajinya lebih banyak, gak bakal menang masalah ini. Karena orang itu kalau tambah sering jamaah, dikasih oleh Allah Ta'ala ilmu-ilmu yang luas, melebihi ilmu yang sebelumnya dia tahu. Ya, jadi ya jangankan dengan para penasihat kita, saya itu dengan warga kampung sini, kalau soal masalah apa-apa terkait dengan apa, saya ngajak musyawarah yang tua-tua. Sebab yang para senior itu ibaratnya saya baru ngaji Al-Quran 1 juz, beliau sudah 10 juz. Sehingga pandangannya lebih luas, ya, pemikirannya lebih luas. Nah, itulah ilmu yang dikasih oleh Allah karena mengamalkan ilmunya. Itu disebut dengan ilmu laduni. Ilmu laduni bukannya ilmu yang langsung dari langit, tapi ilmu melalui proses amal. Nah, itulah pentingnya kita semuanya dalam hidup itu, ya, ada apa-apa itu mumpung kita punya senior penasihat, kita minta nasihat kepada para beliau. Terus apa lagi nih? Nanti mau ikutnya beliau berdua.
sambutan tuan rumah. Sebagai tuan rumah, saya minta doanya juga, karena ini insya Allah kalau tidak ada hambatan, pengen mulai pelajaran tahun depan itu sudah buka pesantren. Karena berat sekali saya jadi tahajud nikmah tanah ini yang belikan Mbah Yai Rofi ini. Yai Rofi itu titip bener uang, saya pesen duit ini dibelikan tanah kau buat untuk bangun pesantren. Itu Mbah Yai Rofi. Nah, jadi ya alhamdulillah Mbah Yai Rofi ini wafat, terus disambung oleh Mbah Yai Mas'ud, adiknya Mbah Yai Rofi. Nah, ini menjadi amanat besar buat saya, supaya kata beliau ya supaya dibangun pesantren, meneruskan amanat dari para kiai beliau. Makanya saya minta tolong benar, tolong didoakan dan dibantu. Saya pun pesantren ini saya kasih nama Fasiluddin, walaupun bapak saya namanya Ridwan. Karena saya nggak merasa ini pondok saya. Karena saya niati ini semuanya adalah pondok kiai-kiai saya. Saya cuma pengen khidmah. Karena dulu itu saya itu ini pelajaran ya. Jadi ini apa namanya? Kan tadi kan ayatnya tadi. Nah, dulu itu waktu nyantren itu kalau saya itu dekatnya dengan Mbak Mana Pedo. Mbak Mana Pedo itu sampingnya Mbak Yasin. Itu Mbak Yasin masih muda. Nah, yang keramat itu Mbak Mana. Mbak Mana itu masih misanan dengan Mbak Mana. Masih sepupu. Beliau menikah dengan masih saudaranya Gus Masud, sama-sama keluarga Banjarmati. Nah, Mbah Manap ini begitu menikah akad itu istrinya nggak mau disentuh. Ini saya cerita ini ya, cerita tentang problem besar yang dihadapi oleh kiai-kiai Lirboyo. Saya cerita kayak Mbah Manap Pedo itu ya, setelah menikah istrinya nggak mau disentuh, nggak mau. Yang jodoh kan Mbah Mahrus. Lah Mbah Manap kan akhirnya galau, menikah tapi nggak mau disentuh, nggak mau dilihat, nggak mau didekati. Ya Allah, ya kalau Mas Jawa ini masih 3 hari sekali gitu. Akhirnya Mbah Yai ngeluh ke Mbah Yai Mahrus. Kata Mbah Yai Mahrus, oh coba pegat, jangan kau ceraikan. Saya mau berangkat haji, saya doakan di sana. Nah, akhirnya Mbah Yai Mahrus itu sudah berangkat haji dengan misi utama kepengen mendoakan Mbah Yai Mahrus. Ternyata doanya Mbah Yai Mahrus enggak diijabah oleh Allah. Istrinya Mbah Manap tetap enggak mau. Waduh, pusing. Nah, itu baru Mbah Manap, tapi Mbah Manap itu akhirnya punya penilaian sendiri. Berarti istri saya itu minta saya tirangkan ibu. Akhirnya beliau merawat puasa. Kalau untuk tirangkan pokoknya Mbah Manap. Mbah Manap itu jagonya tirangkan. Kosong, merawat, ya, nggak mau wirahinya luar biasa. Susah ngomong, susah diajak bicara, komunikasi juga sembarangan orang. Nah kebetulan saya dulu itu disayangi oleh Mbah Manap, sering-sering dikirim makanan oleh Mbah Manap. Kalau ke sana nggak boleh pulang, alhamdulillah. Nah Mbah Manap itu begitu.
Robi sabar gitu beliau. Sampai setelah 3 tahun, istrinya setelah dirangkat 3 tahun, istrinya baru nurut, mulai berkembanglah pondok. Pondok itu yang keramat setelah Lirboyo itu pokoknya zaman dulu itu ya Mbak Mana Petro. Kalau ngaji apa-apa ke Mbak Mana Petro. Itu jadi dari kesabaran itu kalau didekatkan diri kepada Allah, maka akan menjadi sebuah keberkahan. Sama dengan bayi waktu. Nah, ini biar tahu tentang tirakate bayai-bayai dulu. Itu maksud saya problemnya sampai kabeh itu aslinya juga dirasakan oleh para kiai, lebih berat lagi. Tapi di saat dapat problem berat itu bukannya terus memperbanyak rokok, kopi, ngelamun sendiri enggak gitu maksud saya. Tirakat. Lah bayi waktu dulu itu ya, ketika mau menikah itu kan dipanggil oleh Mbak Marzuki, diambil menang. Mbak waktu itu malu, nggak mau, takut. Akhirnya sama Mbak Marzuki itu dibilang gini, aku kira karek 40 dino wis ra enek awakmu mohe terus boleh mantu nyambutnya. Saya tinggal kurang 40 hari. Nah kalau kamu nggak mau terus saya nyari menantu siapa gitu. Akhirnya Mbak waktu nggak bisa menghindar, harus mau. Nah benar setelah menikahkan Mbak waktu, setelah selang 40 harinya beliau meninggal. Itu wali itu. Jadi ngerti 40 hari mau meninggal, makanya kamu harus mau saya ambil menantu. Ya supaya tahu kita tentang karomahnya kiai-kiai itu. Nah, setelah menikah, Mbak waktu diuji apa? Istrinya itu nggak mau juga, nggak mau disentuh, nggak mau dilihat, pokoknya nggak mau. Marah sama Mbak waktu. Nah, Mbak waktu lagi paham. Oh, berarti saya harus tirakat supaya diakui jadi anaknya Mbak Marzuki. Akhirnya Mbak waktu menjalani seperti apa yang dijalankan oleh Mbak Mana. Rawat ya puasa sendiri, nggak karu-karuan, nangis. Nah, setelah levelnya meningkat baru istrinya itu problemnya baru masalah istri saja sudah sebegitu, apalagi masalah ekonominya ya sudah rumah nggak takut kan. Tapi para beliau sabar, semua itu justru dijadikan sebagai alasan untuk banyak mendekatkan diri pada Allah. Akhirnya berkah bagi. Nah, jadi kiai-kiai Lirboyo itu masya Allah tirakatnya itu sampai segitunya. Nah, saya itu pernah diajak diberitahu oleh Mbak Idris. Karena Mbak Idris sudah wafat, makanya saya cerita itu pantas. Karena tirakatnya para kiai Lirboyo itu kitab-kitab yang dibuat ngaji oleh Mbak saya jadikan ceritanya begini. Saya sorokan ke istri. Saya yang sorokan itu maksudnya. Saya yang belajar. Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain kan sulit. Nah itu kok teliti banget sih. Nah gitu. Tasrif-tasrifnya nggak ada yang salah. Nah, beliau itu kan ngajinya langsung ke Mbak Idris. Itu kok dicocokkan buka kamus Munawir itu kok nggak ada salahnya sih. Saya heran gitu. Kok nggak ada yang salah, namunya nggak ada yang salah, itu saya heran gitu dengan maknanya
anaknya istri itu yang ngaji langsung ke Idris. Heran saya itu. Nah, saya itu ngaji apa, baca kitab Fathul Mu'in saja, Fathul Qorib itu. Fathul Qorib di kelas, kalau dibaca lagi, dikoreksi lagi, saya yakin banyak yang salah. Nah ini kok bener semua ini, saya heran. Nah, terus pas sowan ke Pak Idris itu cerita bahwa kitab Mbah Idris untuk ngaji tiap hari itu tafsir terus Kifayatul Akhyar, beliau cerita itu bukan ya. Terus apa itu ya? Yang kecil-kecil pokoknya. Hidayah, terus bukan itu yang jadi akan beliau yang kecil-kecil. Itu memang ngajinya Mbah Yai Marzuki langsung kepada Abi Khidir. Jadi sanadnya itu langsung ke Nabi Khidir. Aku mikir Nabi Khidir terus datang ke beliaunya gimana? Jadi Mbah Yai Marzuki itu ngajinya ya bersama Mbah Yai Mahruz, bersama beliau itu ngajinya langsung ke Nabi Khidir alaihissalam. Makanya para hadirin sekalian, kita itu ngaji itu sanadnya udah langsung mutasilnya. Nah iya, aku itu ya heran. Kalau pondok lainnya, mohon maaf ya, bukan anu gitu ya, enggak. Tapi aku itu hanya cuma heran saja, kagum, bukan heran, kagum. Ledwe itu nggak pernah pamer sanad, nggak pernah ngomong saya gurunya ini, nggak pernah. Mandai gitu aja. Bahkan kayaknya sanadnya kan mengkotek itu. Ya. Dari contoh ya sanadnya, bahkan sanadnya Mbah Mahruz saja mengkotek banget. Dari Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Hasan Asyadili, Syekh Nawawi, Zakaria Al-Ansori, terus Syekh Syarif Hidayatullah, itu punya dari mana? Aneh. Terus dari Syekh Syarif terus langsung Mbah Mahruz Sabi. Nyambungnya dari mana? Ini mengkotek ini, kalau hadis sudah mengkotek ini terus mardut ini. Tapi kok ampuhnya itu Masya Allah luar biasa. Ampuhnya itu luar biasa. Sama dengan itu kalau sanad wiridannya Mbah Mahruz mengkotek, sanad wiridannya Mbah Abdul Qadir mengkotek banget juga. Gak ada nyambungnya. Ya seperti itu sanadnya Mbah Fasiruddin itu kan gitu. Kalau wiridan itu ya sanad itu Mbah Fasi, karena dulu itu Mbah Abdul Qadir putra pertamanya itu adalah mbahnya Mbah Fasi. Makanya mbahnya itu yang dirawat langsung, dididik langsung oleh Mbah Abdul Qadir. Nah, makanya kalau sanad wiridannya ke situ ke subuh, karena Mbah Abdul Qadir dulu itu punya cucu yang pertama ya subuh. Lah Mbah Abdul Qadir itu nggak punya sanad, nggak dikasih sanad. Sanadnya cuma mentok sampai Syekhuna Khalil. Wirid apa? Wirid Nawawinya, wirid Nasornya. Yang mentoknya sampai Syekhuna Khalil, di atas itu nggak ada. Makanya Mbah Abdul Qadir bilangnya santri itu nggak usah tirakat-tirakatan tanggung. Kalau saya naksiri sanadnya ilmu, sanadnya wiridan itu nggak usah nyari-nyari sanad. Ulah sampai ke saya aja udah cukup. Itu hebatnya Lirboya itu. Nah, saya rasakan sendiri kalau wiridan, kalau kita itu makan karena gini, man laisa lahu wiridun fahuwa girdun. Orang yang tidak punya wiridan berarti itu girdun. Girdun itu uang 50.000.
Kata bagio kan itu. Jadi itu 50.000. Nah, nah, tirdun itu, nah ini, nah sudah ada alternatif alternatif semuanya dan ampuh banget. Yang seneng dengan dalail ada, karena itu tergantung karakternya. Kalau karakternya Mbak Idris itu nggak mau punya fisik, heran saya. Nggak mau baca fisik. Mbak Idris itu setiap hari wiridannya apa? Dalail, baca Al-Quran, sama ngaji kitab. Mbak Idris itu ya kesehariannya nih, kesehariannya itu tidur jam 11 malam, jam 2 malam sudah pasti bangun wiridan, terus itu sambil dalail, sambil persiapan ngaji pagi. Walaupun ngaji tafsir itu sudah setiap hari diulang-ulangi, tapi beliau tetap persiapan untuk berhormat kepada istiqomahnya ilmu. Jadi itu jam 2 sudah pasti bangun, sudah pasti wiridan sambil buka-buka kitab. Itu sudah sampai siang nggak bisa tidur. Makanya kadang-kadang sering juga ngaji sambil ngantuk, ya wajar. Jadi beliau itu jam tidurnya memang sangat minim. Itu sampai siang sampai malam nggak tidur lagi. Kalau nggak baca kitab ya baca Al-Quran sambil jalan. Nah ini, sampai mana tadi? Kalau Bayi Idris ini cerita dikit ya. Bayi Idris itu nggak mau baca fisik, tapi Bayi Idris itu sabar. Padahal Bayi Idris itu mohon maaf ya. Bayi Idris itu dalam dagang. Ini biar kita belajar ya. Kalau dagang pasti ditipu orang. Nggak ada dagangnya Bayi Idris itu yang jalanin Bayi Idris itu nggak ada. Semua yang jalan itu punya. Apa riskuna, apa warung. Kalau warung kok yang manajemennya yang mikir itu sudah pasti malu. Entah ditipu santri ndalut kan kurang ajar. Lah tapi Mbak Idris itu nggak mau baca hizib. Karena Mbak Idris itu latihan sabar. Mbak Idris itu tiap saat disantet orang. Santet itu udah nggak ada capeknya. Nah tapi beliau itu nggak mau bales nolak itu enggak, diterima aja. Beliau itu pernah gitu bicara gitu. Kalau saya baca hizib, kasihan mereka. Itu deh. Jadi beliau itu memang sholawat adalah sholawat itu karena beliau karakternya adalah sabar. Kalau saya baca hizib udah hancur semuanya. Yang nipu Bayi Idris itu kan banyak, tapi dapatnya banyak. Jadi yang Bayi Idris itu rezekinya itu layak nasib, tapi kalau kerja ditipu orang. Jadi kalau ada santri kalau karakternya begitu ya memang karakternya Bayi Idris. Wahyu nipu. Orang bebas aja. Ini nggak mau baca hizib karena kalau baca hizib udah banyak orang yang hancur. Beliau untuk mempertebal sholawat. Nah, beda dengan Bayi Mahrus. Bayi Mahrus karena tanggung jawabnya nasional.
Kalau ada yang berani macam-macam sama Mbak Makrus ya lewat. Makanya Mbak Makrus itu hizibnya banyak. Sampai pilih yang mana terserah. Karakternya yang mana? Kalau karakter sabar ya berarti ikut Idris. Kalau karakternya memang harus berjuang, harus begini, terserah yang dihadapi yang mana. Ya berarti ada sanatnya ke ya Mbak Makrus, Mbak Iwan, gitu. Jadi masuk masing-masing. Jadi semuanya intihannya, puncaknya tetap alhamdulillah dapat ridhonya Allah, dapat husnul khotimah. Nah kalau kita ya gabung-gabung itu aja. Ya sholawat, ya baca isi. Masalah kalau suruh sabar ya juga kagak kuat. Kalau baca hizib saja ya nggak kuat juga. Jadi ya gabung-gabung setengah-tengah lah. Ya baca Wirdul Jamsan, ya baca ya sholawat. Semuanya manfaat berkah. Yang jelas sesuai arahan Lerboyo. Arahan Lerboyo itu dua. Nomor satu ngaji. Memang hebatnya Lerboyo itu sebagaimana yang saya ceritakan tadi, karena besarnya tirakat ngajinya itu, karomah ngajinya itu, karena himmah ngajinya itu, sampai lonceng aja karomah kan Lerboyo itu. Itu karena himmahnya kiai. Dan memang sejak dulu namanya pendidikan Lerboyo itu memang harus punya target kualitas tinggi. Saya ceritakan itu sebelum Kiai Mahfud. Al-Quran Lerboyo itu Mbak Yeri juga. Abahnya Cak Said. Dan itu mentornya Al-Quran Lerboyo. Nah, waktu Mbak Yeri Duan ngajar Al-Quran pertama kali, itu seluruh Serambi itu yang ngajar cuma Mbak Yeri Duan aja. Sehingga santrinya tuh mengulang jauh banget. Nah kalau dipikir kok nggak ada guru yang lainnya, ya karena targetnya Lerboyo itu pasti tinggi. Untuk jadi guru harus tamat dari saya. Jadi nggak sembarangan ngaku sudah khatam Quran terus jadi guru Al-Quran Lerboyo nggak bisa. Jadi karena himmahnya Lerboyo seperti itu, berarti kualitas ilmunya Lerboyo memang sejak dulu itu ditarget tinggi melebihi pondok-pondok lain. Nah, kalau kita sudah tamat ya berarti targetnya harus seperti Lerboyo. Kita himmah kita untuk menyampaikan ilmu itu ya harus dengan himmah yang kuat. Himmah yang kuat. Jangan mentalnya tempe. Baru hujan sedikit, gerimis sudah keok. Jadi harus, ya namanya itu berjuang ngajar ilmu itu juga harus semangat. Jadi istilahnya nyari ilmu harus semangat, memperjuangkan ilmu juga harus semangat. Itulah para hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan. Dadakan ini, ternyata dadakan itu bukan cuma tahu saja. Ceramah pun juga dadakan. Mudah-mudahan manfaat berkah. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.